Anda kembali disergap pemirsa keributan antar keluarga pasien dan tim medis rumah sakit terkait dugaan kelalaian karena memberi tabung oksigen kosong berbuntut panjang. Keluarga pasien melaporkan masalah ini ke kantor Ikatan Dokter Indonesia Cabang Medan. Tabung kosong ini, tabung kosong. Pria ini histeris setelah ibunya tewas dalam perawatan medis pada salah satu rumah sakit di Medan, Sumatera Utara. Emosinya memuncak, menduga perawat memasangkan tabung oksigen kosong saat ibunya dalam kondisi kritis mengalami sesak nafas. Sambil menangis histeris karena nyawa ibunya tak terselamatkan, ia terus meminta pertanggungjawaban perawat jaga, bahkan sempat meminta perawat membuka masker menunjukkan wajahnya. Perawat yang menolak tak sengaja mendorong hingga jatuh pingsan. Kecurigaan berawal saat tak sengaja mendengar perbincangan perawat yang mengatakan ada tabung kosong namun belum diisi. Dari kumpul suster-suster di tempat jaga mereka, itu saya terdengar ada oksigen yang kosong, kalian lengkapin lah katanya seperti itu, atau kalian bawa ke bawah gitu. Oksigen yang di dinding keadaan posisi hidup yang ada gelembungnya itu dicabut, dipindahkan ke oksigen yang dia bawa. Oke, setelah dia masukkan pipa selangnya itu ke dalam oksigen, saya melihat gelembungnya ada, tapi sedikit, kecil, tidak sama seperti di dinding. Saya ikuti sampai ke tengkongan arah mau keluar itu, nggak jauh, kurang lebih 5 meteran itu. Saya tengok oksigen itu sudah tidak ada gelembung sama sekali. Keluarga pun melaporkan dugaan kelalaian tenaga medis ini ke kantor Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Medan. Kita menerima mereka, tinggal membuat surat keterangan aja ke kantor IDI, permasalahan apa yang dialami keluarga pasien itu aja sih Pak. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, pihak Rumah Sakit RSUD Pirngadi Kota Medan akhirnya membatalkan laporan ke polisi atas tuduhan pasien perawatnya memberikan tabung oksigen kosong. Pihak rumah sakit menyebut tabung masih berisi oksigen dan telah memberikan perawatan untuk pasien sebaik mungkin. Sebenarnya sudah sempat mau kita lapor, tapi atas arahan pimpinan dalam hal ini Pak Wali yang peduli kepada masyarakatnya, akhirnya kita batalkan. Pasien itu masih berisi lebih kurang 250 cc, 250 liter ya, 250 liter lagi. Jadi itulah, cuman karena kita sudah emosional, ya jadi begitu ngomongnya. Ya gimana ya, kalau sudah emosional kadang-kadang kita tidak lihat kenyataan apa sih yang telah dibuat selama ini. Sekelompok pemuda menyerang warga di Ciracas, Jakarta Timur. Warga meminta polisi segera menangkap pelaku karena kerap menyerang warga tanpa adanya alasan yang jelas. Sekelompok pemuda menyerang warga yang berada di Jalan Haji Saibun, Ciracas, Jakarta Timur. Menggunakan bambu, batu hingga senjata tajam, kelompok penyerang berupaya memancing warga sekitar untuk terlibat tawuran. Lantaran tak mendapat perlawanan dari warga sekitar, kelompok pemuda tersebut memilih pergi. Aksi penyerangan di lokasi ini sering terjadi tanpa sebab yang tak jelas. Itu dia menggunakan apa sih rata-rata Pak? Si anak ya tajam, malah senjata tajam. Yang kayak celurit, ya benar-benar tajam lah. Orang kan anak-anak sini emang yang namanya takut masuk ke dalam mobil. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok S. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Manggi Padat Meraya. 89, jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat